Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, kumaha kemarin kegiatan konvoynya? Apakah memang menyenangkan? Sudah happy? Dan juga ada sebagian teman-teman yang memang tidak bisa ikut merayakan satu dan lain hal, semisalkan ya kotanya berbeda gitu ya, di luar pulau, di luar kota, di luar negeri bahkan, atau yang sedang sakit dan beberapa acara yang lainnya gitu. Nah kemarin juga sempat tersendat karena ya saya pun ada undangan ini undangan itu dulu dan lain sebagainya, jadi ya hanya kebagian sisa-sisanya saja. Tapi ya sudahlah, namanya juara pawai kita, yang penting kan semangatnya kita bisa dirasakan oleh setiap bobotoh yang memang sangat biru. Kalau di black mah biru cenderung gitu ya kalau untuk darahnya. Nah ini ada beberapa hal juga yang akan kita coba sampaikan teman-teman. Kemarin dimana setelah pertandingan Persib Bandung dan juga Persis Solo di GBLA tanggal 24 hari Sabtu kemarin, itu kan selepas pertandingan tuh ada konvoy gitu ya, konvoy ya, ada satu kejadian gitu di atas jembatan Pasupati, salah seorang bobotoh terjatuh. Ternyata setelah diidentifikasi itu adalah bobotoh asal Cililin katanya teman-teman. Nah ini kan awalnya dikabarkan meninggal dan tewas gitu ya, tapi setelah dikonfirmasi kemarin akhirnya bukan tewas teman-teman, jadi hanya kritis. Jadi sekarang sedang masa-masa kritis ya, mudah-mudahan kita doakan sama-sama bisa melalui masa-masa kritisnya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ngasih jalan yang terbaik gitu ya. Kalau memang sudah waktunya mungkin ya berpulang, tapi kalau belum waktunya insya Allah dikasih kesehatan kembali, dijak-jakeun deui biar bisa melihat Persib Bandung meraih bintang kelima musim depan teman-teman. Amin. Dan ini juga ya beberapa keseruan, lebih banyaknya seru lah gitu ya kemarin tuh. Jadi memang pestanya warga Jawa Barat, walaupun kadang ada yang mengeluh gitu ya, aduh jalanan macet, aduh reka dia hese, reka itu sesah cenah dan lain sebagainya. Jadi ya saling maklum dulu saja, karena satu hari kemarin tuh hajat besar dari bobotoh Persib gitu teman-teman. Bahkan pejabat sendiri, ya pejabatnya sendiri ikut gitu ya, sehingga ya dimaklumin aja lah. Mudah-mudahan tidak ada melebar kemana-mana, karena kalau melihat media sosial ini sepertinya warga Bandung sendiri ada yang keberatan dan juga ya lain sebagainya lah. Jadi ya saling pengertian. Kalau hari ini mangga silahkan saja beraktivitas seperti biasa layaknya Bojan Hodak teman-teman, yang mana sudah mengatakan pesta sudah selesai, hari ini saya akan mulai bekerja untuk musim depan, tapi sebelumnya saya ingin liburan dulu katanya. Nah ini ada pesan-pesan yang kemarin sudah kita tangkap ya, yang sudah kita terima dari redaksi, bahwa Bojan Hodak sudah katanya dikonfirmasi ketika Persib libur 4 hari sebelum menghadapi Persis Solo kemarin. Ya setidaknya Bojan ketemu beberapa orang penting lah gitu ya, bisa itu agen pemain, bisa itu pemainnya sendiri di Malaysia. Jadi kalau kemarin ya spillnya kan baru ya apa ya, gitu-gitu aja. Nah kalau sekarang kita sudah gaskeun tipis-tipis teman-teman. Jadi Bojan Hodak memang ketemu beberapa orang di Malaysia, di Kuala Lumpur tepatnya. Ini juga memang membicarakan masalah masa depan Persib Bandung. Makanya Wahaji Umu sudah berani mengatakan, katanya ada 2 pemain Brazil yang baru dan 1 pemain Argentina yang baru katanya gitu ya. Jadi sejauh ini baru 3. Ini juga belum bisa kita konfirmasi ke Bojan Hodak, hanya dari Wahaji Umu saja. Nah
ya haruslah nanti kita konfirmasi lagi gitu ya. Tapi dengan melihat track record dari Bojan Hodak dengan pergi ke Malaysia, nggak mungkin teman-teman liburan singkat hanya 4 hari, sedangkan Bojan Hodak itu dikejar deadline oleh manajemen untuk merampungkan sisa daripada kerangka musim depan. Karena banyak revisian di situ. Pemain A ternyata menolak, pemain B ternyata masih mikir-mikir, pemain C ternyata waduh ini mendapat tawaran di klub yang lain gitu dan lain sebagainya. Sedangkan ya Bojan Hodak sendiri ya memang kalau nggak bisa kayak pemain yang lain, ya pemain sekarang sudah resmi liburan gitu ya, mangga saja mau ini mau itu, mau acara apa, mau di endorse perusahaan apa gitu, itu mangga saja. Tapi kalau seorang pelatih tetap harus bekerja teman-teman, walaupun di masa liburannya tetap harus memikirkan masa depan tim di musim depan. Nah ini yang mana yang redaksi terima adalah Bojan Hodak sudah menyerahkan nama-nama tersebut ke manajemen, tinggal ya liburan gitu ya, mungkin 1 sampai 3 hari ke depan ya masih ada di sini gitu ya, di Bandung untuk merampungkan itu semua. Karena ya setelah Bojan liburan ya ini tugasnya manajemen Persib Bandung bagaimana caranya mendealkan dengan pemain tersebut. Jadi tugas Bojan Hodak juga berat teman-teman. Itu sama dengan ya guru, kalau memang sekolahnya libur ya muridnya aja yang libur, gurunya tetap ada rapat, masuk, lembur gitu ya. Nah ini yang ngurus administrasi lah dan lain sebagainya. Jadi PT PBB itu sebetulnya belum libur, yang libur itu pemain gitu dan ya ofisial, sebagian ofisial lah itu sudah dikasih waktu liburan. Tapi kalau untuk pelatih, asisten ini masih harus sedikit bekerja teman-teman. Baik, kita lanjut ke awal mengenai Bojan Hodak, yang mana Bojan Hodak mengatakan bahwa untuk musim depan memang sepertinya akan sedikit berubah, mungkin dari taktik dan juga dari pemainnya, komposisi pemainnya. Dan ini memang sudah sedikit terbaca gitu ya, dengan beberapa pemain yang sudah hengkang dan yang dirumorkan akan hengkang. Nah ini menjadikan Bojan Hodak harus setidaknya memberi satu kepastian kepada manajemen juga, ini loh pemain yang saya perlukan, ini. Nah sekarang tinggal manajemen. Jadi selama Bojan Hodak belum pergi keluar Indonesia atau keluar Bandung, itu artinya Bojan Hodak sekarang sedang merampungkan apa yang menjadi deal terakhirnya. Jika memang di perjalanannya nanti manajemen menentukan, aduh ini pemain yang pilihan Bojan Hodak ternyata ada kendala ini, kendala itu, baru ya bekerja lagi. Tapi selama tidak ada komplain, tidak ada masalah di perjalanan untuk mengontrak seorang pemain, ya mungkin Bojan Hodak bisa liburan dengan tenang gitu ya. Namun ya manajemen lah semuanya yang menentukan teman-teman. Di antaranya ada satu yang memang sudah katanya agak sedikit berat untuk dipertahankan musim depan. Nah ini akan banyak sedikit atau lebih banyak apa ya, shock terapi gitu ya buat teman-teman boboto yang dulu dipuja-puja, sekarang sepertinya akan sedikit memudar gitu ya. Karena ya bukan hanya masalah uang gitu ya, profesional yang lain itu masih banyak lah, dari mulai ya ketidakprofesionalan antara manajemen dan apanya gitu ya, pemain, agennya juga bisa jadi memang kurang oke dalam bernegosiasi. Nah ini ya mungkin banyak faktornya teman-teman, sehingga tidak, ya kita berpikiran positif saja, tidak memandang dari satu kesalahan satu pihak gitu ya, yang mana ya dalam kontrak ini memang macam-macam untuk ya tantangannya lah. Kayak kemarin Ciro Alves itu kan, Ciro Alves ternyata walau ya kita tahu cerita akhirnya bagaimana, tapi kan awalnya dibikin framing karena uang ini dan lain sebagainya. Makanya kita juga nggak pernah
nggak pernah terlalu mendalam gitu ya membahas ya. Kalau udah pemain keluar ya udah, waktu itu kita bilang ya udahlah jangan bahas lagi, karena ya kita tahu gitu ini juga nggak dari dua sisi gitu. Ketika Ciro Alves mengatakan yang sebenarnya, ya ternyata ditawarin hanya 1 tahun, itu pun secara lisan, tidak ada kontrak tertulis, dan 1 tahun itu pun ya disuruh nurunin gajinya, ya siapa yang mau gitu ya. Seorang pemain juga harus memikirkan masa depannya. Nah inilah yang akan mungkin kita temuin beberapa waktu ke depan sebelum liga musim depan dimulai. Dan memang ada satu kejadian juga sudah fix kemarin untuk musim depan. Kata PT LIB kan katanya ingin menambah 11 pemain asing, proposalnya gitu ya, sudah disebarin ke setiap klub Liga 1 dan sebagian besar memang sudah setuju gitu ya, termasuk Persib Bandung sudah setuju. Nah ini pun ketika dilempar ke PSSI dan jawabannya adalah boom, tidak jadi teman-teman. Musim depan tetap dipastikan menggunakan 8 pemain asing dan 6 yang boleh bermain di lapangan, 2 sisanya di bangku cadangan. Jadi yang tahun depan atau musim depan itu tidak jadi atau batal menggunakan 11 pemain asing yang dimentahkan oleh PSSI. Nah ini juga ada peran setidaknya dari klub yang setuju. Ini kita kan berbeda pendapat gitu ya. Wahaji Umuh tidak setuju 11 pemain asing, mau dikemanakan katanya untuk usia muda pemain kita, lalu pembinaannya juga akan sia-sia katanya, sedangkan kita mengusahakan pemain muda biar muncul, dimentahkan oleh PT LIB. Makanya ya si Ferry ini katanya harus turun dulu lah, nggak semua balik, kata Wahaji Umuh gitu. Tapi berbeda pernyataan dengan Kang Aditya yang menyatakan saya sangat setuju, saya mendukung sekali katanya untuk ya PT LIB untuk ya mengadakan 11 pemain asing musim depan, karena ini juga untuk kita bisa bersaing di level Asia dan segala macamnya kita harus patuh, kata Kang Aditya begitu ya. Jadi manajemen juga agak sedikit bagaimana ini bagaimana saya menjelaskannya, tapi yang jelas ya itu tadi kemarin juga Wahaji Umuh ketika menanyakan pemain asing siapa saja yang kemungkinan keluar, siapa saja yang kemungkinan dicoret, itu nanyanya langsung ke Bojan Hodak. Nah ini kita analogikan 3 orang ini Bojan Hodak, ini Kang Aditya, ini Wahaji Umuh gitu ya. Wahaji Umuh nanyain pemain apapun itu pasti langsung ke Bojan Hodak teman-teman, tidak melalui oke lah mungkin ngobrol dengan Kang Aditya, tapi ya dari ya entahlah gimana, pokoknya Haji Umuh dengan Bojan Hodak mengatakan si ini. Makanya Bojan Hodak mengatakan ke Haji Umuh kemungkinan ini baru ada 2, katanya 2 dari Brazil dan 1 dari Argentina. Nah mungkin Wahaji aja sekarang belum tahu nih nama yang Argentina dan Brazil ini mungkin siapa, fixnya apakah memang deal atau tidak, itu kan nanti yang menentukan manajemen Kang Aditya maksudnya gitu ya, bukan direksi. Nah ini kalau deal ya berarti sudah deal, 2 Brazil 1 Argentina. Tapi kalau memang di perjalanannya waduh kontraknya minta sekian, minta ini minta itu, ya mungkin kemungkinan juga nggak deal juga. Nah ini semuanya tergantung sama ini gitu teman-teman, sama manajemen gitu ya. Kang Aditya juga punya beberapa jajaran di bawahnya, sehingga ya mudah-mudahan kita doakan saja bagus gitu ya dalam komunikasinya sehingga lancar semuanya. Kalau direksi ini tidak bisa intervensi juga teman-teman, walaupun memang keputusan harus disetujui oleh 4 direksi ya. Kita tahu kan di PT PBB itu ada 4 direksi, salah satunya Wahaji dan Pak Glenn, yang lainnya juga ya walaupun diam tapi teman-teman harus tahu itu menentukan menentukan perjalanan Persib Bandung lah sejauh ini gitu ya. Jadi tidak bisa diputuskan oleh Wahaji sendiri. Nah ini tergantung manajemen yang di bawahnya gitu aja teman-teman. Nah nanti selanjutnya kita mulai spill dikit atau kita mulai bocorin sedikit apa saja yang akan ada di Persib Bandung gitu ya, karena masih suasana juara ya. Kita bahas yang standar dulu saja. Bojan Hodak akan liburan setelah menyerahkan draft pemain
terakhir ke manajemen. Jadi sekarang tugasnya manajemen yang menentukan arah Persib ke depannya. Apakah pemain yang diinginkan Bojan Hodak bisa didapatkan atau bisa dipertahankan? Mangga kita tunggu waktu yang tepatnya, teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.